Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah Bu Guru? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat hidayahnya hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat teriring salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema atau kajian yang berjudul dengan mengimani adanya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih lanjut harus kita pahami bahwa wujud atau ada itu artinya eksis, dan sesuatu yang ada itu tidak mesti harus berwujud. Seperti halnya dengan angin, cahaya, akal sehat, perasaan, rasa sakit, rasa benci, kecewa, semua itu ada, tidak terlihat, tapi nyata. Itu bisa disebut dengan ada. Itu baru ciptaan Allah saja, bukan Allahnya. Dan anak-anakku sekalian, Allah telah lebih dulu memperkenalkan dirinya kepada kita semua dengan sebutan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim atau wa huwas samiul basir. Artinya Allah berbeda dari apapun yang kita bayangkan, atau Allah tidak sama dengan apapun yang kita pikirkan. Artinya kita tidak bisa melihat Allah seperti apa yang kita bayangkan atau yang kita kenal, karena jika kita bisa melihat Allah dengan seperti yang apa kita bayangkan, kita identifikasikan wujudnya seperti ini, wujudnya seperti itu, maka Allah telah menyalahi kudratnya sebagai laisa kamitslihi syai'un. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah Allah bisa memperlihatkan dirinya kepada kita? Jawabannya bisa saja. Tapi masalahnya, maukah Allah memperlihatkan dirinya kepada kita? Karena Allah juga memiliki sifat kudrat iradat yang artinya berkehendak. Artinya, maukah Allah atau berkehendaklah Dia untuk memperlihatkan dirinya kepada kita? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang tertentu, hanya orang-orang pilihan, nabi-nabi pilihan yang hanya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat nanti, suatu kenikmatan terbesar apabila kita mampu atau bisa melihat dan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya, bukan Allah tidak bisa memperlihatkan dirinya kepada kita, tapi maukah Allah memperlihatkan dirinya kepada kita? Dan apakah kita juga mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Anak-anakku sekalian, mata kita ini terbatas. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat terlalu jauh atau melihat terlalu dekat
melihat cahaya yang terlalu terang atau terlalu gelap. Juga tidak bisa melihat yang sesuatu terlalu kecil dan terlalu besar. Coba kita tes anak-anakku sekalian. Apakah kita bisa melihat sesuatu terlalu dekat atau tidak? Coba tempelkan buku kalian atau handphone yang sedang kalian pegang sehingga menutupi mata. Apakah kalian bisa melihat? Tentu tidak. Itu artinya anak-anakku sekalian, sesungguhnya kitalah yang terbatas, yang hingganya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga terjadi pada sebuah kisah Nabi kita terdahulu, Nabi Musa alaihissalam, di mana dia ingin sekali melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi belum saja Allah memperlihatkan dia, baru memperlihatkan kekuasaannya, saat itu gunung-gunung hancur. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung-gunung pun takut, gunung-gunung pun terkejut saat Allah menampakkan dirinya. Itu baru Nabi Musa alaihissalam, belum kita yang umat biasa. Artinya anak-anakku sekalian, Allah itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya. Di manakah Allah? Di mana saja kita mengingat Allah, disitulah Allah ada. Lalu bagaimana cara kita meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Mudah sekali anak-anakku, kita tafakuri, kita renungkan ciptaan-ciptaan Allah, maka kita akan meyakini bahwa Allah itu ada. Seperti halnya Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, atau pemandangan yang indah untuk kita. Itu menandakan bahwa Allah itu ada. Allah selalu bersama kita. Atau saat kita tiba-tiba merasa takut dan tiba-tiba merasakan tenang, itu artinya Allah telah menenangkan diri kita. Jadi anak-anakku sekalian, yakinilah bahwa Allah itu ada. Di mana? Dimanapun saat kita mengingat Allah, dimanapun saat kita mengingat Allah, maka di situ Allah ada. Maka tanamkan dari sekarang anak-anakku sekalian, keberadaan Allah itu ada. Di mana? Dalam hati kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita mengingat Allah, Allah itu selalu ada. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian dulu tausiah singkat dari Bu Guru. Semoga memberikan manfaat, juga ilmu yang berkah. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Salam sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.